Bikin cemilan lava cake yang lumer yuk. Pakai coklatos coklat. Masukkan 3 saset coklatos coklat ke dalam mangkuk. Gula sebanyak 2 sendok makan. Tuang air hangat sebanyak 100 ml atau setengah gelas kecil. Aduk hingga larut. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Masukkan 1 butir telur. Terakhir, tuang 3 sendok makan margarin cair. Aduk-aduk hingga bahan semua tercampur. Olesi cetakan dengan margarin dan sedikit terigu. Tuang semua adonan ke dalam cetakan. Kukus kurang lebih selama 7-10 menit dengan api sedang. Jangan terlalu lama ya. Angkat jika dirasa sudah matang. Taburi coklatos di atasnya supaya lebih nikmat. Coklatos lava cake siap disantap. Lumer banget loh. Selamat mencoba. Bikin pizza teflon. Toppingnya aku tumis dulu biar matang. Di sini aku cuma pakai sosis sama bawang bombay. Untuk adonan pizzanya 19 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan ragi instan, 1 sendok makan gula, 1/4 sendok teh garam, dan 150 ml air. Kalian uleni sampai kalis. Ratakan adonan di atas teflon, lalu tusuk dengan garpu. Tutup dan diamkan 30 menit. Setelah mengembang, bisa kita langsung beri topping. Aku menggunakan saus tomat dan mayones. Untuk topping bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Jangan lupa biar enak kasih oregano. Kita taburi keju. Panggang dengan api kecil ya. Jangan lupa dipotong-potong biar semuanya kebagian. Selamat mencoba. Bikin pisang goreng anti mainstream yuk. Pertama, siapkan 8 buah pisang kepok. Kemudian bikin adonan tepungnya dan aduk-aduk. Tambahkan garam dan aduk sampai mengental. Celupkan pisangnya ke adonan tepung sampai rata. Dan balur dengan tepung roti. Kalau udah kayak gini, belah pisangnya tapi jangan sampai putus ya. Kemudian oleskan adonan tepung pada belahan pisang. Dan taburkan tepung roti juga. Nah, sudah jadi. Belum, kita goreng dulu ya. Bolak-balik biar matang merata. Kemudian angkat dan tiriskan dan tambahkan topping di tengahnya ya. Di sini aku pakai keju parut dan coklat seres. Pisang goreng anti mainstreamnya sudah jadi. Gampang kan? Bikin pisang Oreo yuk. Siapkan 9 buah pisang kepok, kemudian rebus 10 menit. Setelah dingin, buang kulit pisangnya. Haluskan dengan cara apapun dan tambahkan 4 sendok makan tepung terigu ya. Kemudian uleni sampai tercampur rata sampai seperti ini. Siapkan Oreo, ambil adonan secukupnya, masukin 1 piece Oreo, kemudian bungkus seperti ini. Siapkan bahan-bahan untuk baluran, kemudian aduk sampai mengental seperti ini ya. Kemudian baluri ke adonan pisang, pindahkan ke tepung roti. Terus jadi deh. Belum, kita goreng dulu ya.
Pisang Oreo-nya sudah jadi, gampang kan? Stik sehat dari tempe. Untuk bahan-bahannya bisa dibaca lebih jelas dan detailnya ya. Pertama, kukus tempe, wortel buncis dan kentang kurang lebih 5 menit, terus tumis bawang untuk campuran stik tempe. Ini tempenya udah selesai dikukus, langsung aja dicampur sama tumisan bawang, kecap manis, kaldu jamur, dan juga tepung terigu. Terus dihaluskan dan diratakan menggunakan garpu dan dibentuk bulat pipih seperti daging steak.
Nah, terus dipanggang menggunakan api kecil aja, menggunakan teflon anti lengket supaya nggak usah pakai minyak. Ini stiknya udah jadi, lanjut buat sausnya. Tumis bawang dan jamur, kemudian masukkan saus tomat, air, kaldu jamur, merica, garam, dan gula. Kemudian dimasukkan larutan maizena untuk mengentalkan saus. Dan sausnya sudah selesai. Nah, ini dia stik tempe yang sehat dan murah meriah. Satu porsi stik tempe ini mengandung 420 kalori aja loh. Cocok banget buat kalian yang ingin menurunkan berat badan. Hai semua, hari ini aku mau bikin makanan yang pedas. Buat kalian pecinta pedas, kalian wajib coba ini. Jadi aku bikin ayam woku yang super pedas, dagingnya lembut, enak, pokoknya bikin kita nambah nafsu makan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya di sini aku pakai 1 kg daging ayam. Ini aku pakai ayam negeri. Bumbunya aku pakai 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri. Ini kemirinya aku sangrai dulu. Pakai jahe, kunyit, 1 buah tomat yang udah aku potong-potong, 25 buah cabai keriting merah, 20 buah cabai rawit merah, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 2,5 sendok teh gula pasir. Nah, bahan lainnya ada daun bawang, daun kemangi, daun pandan, daun jeruk, sereh, dan juga salam. Pertama-tama aku akan haluskan dulu bumbunya. Di sini aku halusin pakai chopper Mitochiba CH200. Aku masukin bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe dan juga kunyit. Masukkan cabai rawit merah, cabai keriting, lalu aku kasih sedikit air. Nah, ini akan aku haluskan, tapi jangan terlalu halus, jadi kasar aja ya. Nah, hasilnya seperti ini, jadi masih kasar. Lalu di sini aku udah panaskan minyak, aku masukkan bumbu yang barusan aku haluskan. Masukkan serai, daun salam dan juga daun jeruk. Ini daun jeruknya aku sobek-sobek biar wanginya keluar. Kita tumis bumbunya sampai matang, sampai tanak. Masukkan juga daun pandan. Oh iya, kalau kalian ada daun kunyit, kalian bisa masukin daun kunyit biar si harum dari khas ayam wokunya bisa benar-benar tercium. Kemarin aku cari-cari daun kunyit di pasar itu pada kosong, jadi aku nggak pakai. Tapi nggak apa-apa, rasanya tetap enak. Tapi kalau ada kalian pakai ya, masukin aja. Nah, kalau udah tanak seperti ini, udah harum, aku akan masukkan air. Ini aku masukin sekitar 1 liter. Aku aduk-aduk. Lalu aku masukkan ayam.
Kita aduk-aduk agar ayamnya semua terendam. Kita masak menggunakan api sedang aja sampai si airnya itu menyusut. Kalau airnya udah setengah menyusut, aku masukkan garam dan kaldu ayam bubuk, masukkan gula pasir dan juga tomat. Kita masak sampai ayamnya benar-benar empuk ya. Nah, ini dia ayamnya udah empuk. Langsung aku masukkan daun bawang dan juga daun kemangi. Lalu aku aduk-aduk cepet. Kalau misalnya udah tercampur rata, kita matiin aja apinya. Nah, kalau aku suka ayam woku yang masih banyak kuahnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen agak sedikit kuahnya juga nggak apa-apa, dimasak aja sampai si kuahnya benar-benar menyusut. Kalau aku suka yang emang kuahnya masih banyak. Nah, ini dia ayam wokunya udah jadi. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Makasih. Selamat makan semua. بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء Masukkan 50 gram tepung tapioka, 15 gram tepung maizena, agar-agar coklat, 100 gram gula, 650 ml air, dan sedikit garam. Lalu kalian masak dan diadukin sampai si adonannya menjadi kental seperti ini guys. Nah, setelah adonannya kental seperti ini, kalian tinggal masukin aja ke alat pencetak cendol. Lalu kalian tinggal siapin, ini aku pakai es kopi susu, jadi bawahnya harus pakai es batu ya guys. Nah, setelah itu tinggal dipencet aja si
si alatnya nanti bakalan keluar cendol coklat kayak gini. Nih rasanya enak banget, kenyalnya juga pas banget, apalagi ditambah sama es kopi susu, makin seger banget. Kalian cobain deh bikin di rumah. Ini si es kopi susunya kalian bisa ganti sesuai dengan selera. Jadi misalnya mau pakai susu putih juga bisa banget. Selamat mencoba ya guys, jangan lupa storyin dan mention BFS ya. Assalamualaikum, bikin resep pizza yang simple yuk. Pertama kita potong-potong 2 buah sosis, kemudian kita kocok lepas 2 butir telur. Sosisnya kita tumis, kemudian kita campur nasi sama sosis sama telur. Habis itu kita kasih garam atau kaldu bubuk. Terus kita masak di atas panci teflon. Kita tutup biar lebih gampang matang, dibalik, terus kita olesin saus spaghetti, kita kasih smoked beef, dan kita kasih mozzarella parut. Kemudian kita masak lagi. Jadi deh, gampang banget kan? Terus kalau teman-teman mau lebih enak lagi, ini jangan lupa di torch, jadi kejunya lebih kebakar, lebih enak, lebih mantap. Selamat mencoba! Hai guys, bikin kue yuk. Kali ini aku mau bikin sarikaya pandan. Kocok 3 butir telur, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili, dan setengah sendok teh garam. Kita kocok semuanya sampai gula larut. Tambahkan 2 sendok makan tepung beras, aduk lagi sampai rata. Tambahkan 350 ml santan dan 50 ml air pandan. Saring buat ke dalam loyang dan kukus sampai matang. Dan ini adalah sarikaya pandan yang sudah matang. Kita garnish dulu sebelum disajikan. Dingin lebih enak loh. Ulek bawang putih, kemiri, dan lada, panaskan air lalu masukkan si bawang putihnya, masukkan sedikit garam dan perasa lalu masukkan tepung terigu, diaduk sampai rata. Setelah itu masukkan daun bawang dan 1 butir telur, kemudian diadukin lagi, masukin tepung tapioka secara bertahap dan aduk sampai si adonannya menjadi kalis. Setelah itu kalian tinggal bentuk bulat-bulat sesuai dengan selera. Lalu siapkan air panas untuk merebus cilok. Jadi kalian rebus sampai setengah matang. Nah setelah itu kalian siapkan kukusan. Jadi nanti setelah ciloknya digodok, nanti setelah itu dimasukkan ke dalam kukusan dan dikukus kurang lebih 15-20 menit sampai si ciloknya menjadi matang. Nah di sini aku pakai tusuk sate ya guys, biar si ciloknya makin cantik. Nah setelah itu cilok sudah siap disajikan. Aku tambahin pakai bumbu rujaknya yang super enak, pedas dan seger banget. Cobain bikin di rumah ya guys. Seperti muka gitu juga, berdiri, ya. Aduh. Ya apa aja enggak. Lagi. Satu deh. Udah dia sama Cece. Nah, awas kamu yang awas. Kamu sama Cece sama sini. Dapat di sini. Kayak Bang ya? Maju lagi. Sini. Ya. Oh, main gitu berdiri. Ya. Barengan ya. Satu. Sini geser lagi, kemudian enggak? Game ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Mundur lagi. 1, 2, 3. Lagi. Iya. 1, 2, 3. Geli. Kalau goli nggak mau.
Lagi. 1, 2, 3. Coba diangkat ya. 1, 2, 3. Nggak bisa. Nggak bisa diangkat. Lagi. Nah, ambil perangkat ini. Aduh, udah mandi. Ucuk burungnya, ya Allah. Lagi. Abang ambil perangkat. Di mana? Iya. Nih ada Yumi. Pempek dos tanpa ikan. Nah, di sini aku udah siapin tepung, terus bumbu halus, terus kalian masukin 2 gelas air. Aduk sampai rata. Kalau udah rata, kalian nyalain api terus sambil diaduk terus. Nah, kalau udah kayak gini, terus kalian masukin 2 telur, aduk sampai rata. Nah, kalau udah telurnya rata, terus kalian masukin tepung tapiokanya sambil diaduk, pokoknya sampai rata ngaduknya. Nah, kalian ulenin sampai adonannya kayak gini. Caranya kalian bentuk kayak gini, masukin telur. Nah, terus kalian gepeng-gepengin deh atasnya. Nah, jadi deh pempek kapal selam. Nah, gitu seterusnya. Terus cemplungin ke air yang udah mendidih. Jangan lupa bikin kuah cukonya. Goreng. Jadi deh pempek dos buatan aku. Sumpah ini enak banget loh guys. Kalian bisa coba di rumah dengan bahan-bahan yang gampang. Kalian bisa tambahin timun juga loh. Sumpah endul, kunyuk. Selamat makan. 땅에 모기가 있어 근데 잡을 수 없어 창문도 열 수 없다면 내가 너무 빨리 져 너는 잠들 수 없어 지금 누가 생각나 Do you think of me Do you think of me 머릿속에 뭐가 그리 많대 이제 곧 Kolak biji salak time. Pertama, rebus ubi kuningnya dulu semua. Nah, kalau udah direbus, terus kalian alusin sampai halus. Masukin gula 3 sendok, terus aduk. Terus masukin 100 gram tepung tapioka. Ulenin sampai rata. Kalau udah kayak gini, terus kalian bulet-buletin kecil-kecil. Kalau udah mendidih, masukin biji salak yang udah kita bulet-bulet tadi. Tunggu sampai biji salaknya mengapung ya. Kalau udah mengapung, kalian tambahin 2 sendok tepung tapioka yang udah dicairin, masukin semua. Kalau udah kental kayak gini, buat santannya kalian masukin 1 gelas santan, tambahin daun pandan, dan sedikit garam. Terus kalian aduk ya sampai santannya mendidih. Jadi deh kolak biji salak. Kalian tinggal tuangin ke mangkok. Terus kalian tuangin santan deh di atasnya. Enak banget kan? Oke, kalian bisa coba di rumah untuk menu buka puasa.
Hari ini aku mau buat nastar. Margarin 10 sendok makan, sama butter 10 sendok makan. Kuning telur 2 butir. Gula halus 3 sendok makan. Susu bubuk 3,5 sendok makan. Tepung maizena 6 sendok makan. Tepung terigu 20 sendok makan. Diaduk rata sampai teksturnya kayak gini. Ambil adonannya dikit aja. Ambil selai nanas, terus dimasukin ke tengah-tengahnya. Dibulutin gini. Taruh loyang. Masukin oven 15 menit. Kalau udah keluar dari oven, dinginin. Kuning telur, minyak goreng, SKM, semuanya 1 sendok makan. Diolesin di atasnya. Masukin oven lagi 15 menit. Ini habis keluar dari oven. Kita akan bikin roti teflon. Siapkan 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh ragi instan, jauhkan dengan 1/8 sendok teh garam. Bagian tengah kita akan bikin jalan untuk 1 butir kuning telur. Tambahkan 2 sendok makan kental manis, 130 ml susu cair hangat, aduk secara merata, tambahkan 30 gram mentega. Uleni hingga menjadi kalis, setelah itu tutup dan diamkan selama 1 jam. Dan biarkan adonannya menjadi mengembang. Setelah itu, bagi menjadi sekitar 8-10 bagian. Dan diamkan lagi ya, selama sekitar 5 menit. Nah, sekarang kita akan bikin untuk isiannya. Isinya pakai coklat batang. Nah, setelah semua terisi, diamkan lagi, biar mengembang selama sekitar 30 menit. Setelah itu, siapkan teflon, langsung kita akan masak. Gak usah pakai mentega, gak usah pakai minyak. Langsung ditutup dan bolak-balik dan jadi. Teksturnya tuh sangat lembut dan enak. Jangan terlalu laju pacuwe, tahan-tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar teringat santai, sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau. Itu gas, jangan terlalu kasar, nanti bisa terkupas mo. Alon-alon ikut irama saja. Acara ini kita punya semuanya. Jadi jangan terlalu hambur, itu gaya. Tahan-tahan, simpan-simpan untuk malam berikutnya. Man slow, kasih slow, biar low. Kita bikin lantai ini minyak bondo yo. Lembutkan 2 centong nasi yang masih panas. Nah, ini teksturnya bisa kalian atur sesuai selera. Kemudian masukin bawang daun, bawang putih dan cabai, kemudian garam, perasa jamur dan merica, lalu masukin 5 sendok makan tepung tapioka. Kasih air panas yang mendidih sedikit demi sedikit. Terus setelah itu kalian adukin sampai si adonannya itu menjadi kental seperti ini guys. Nah, setelah itu kalian tinggal bentuk sesuai dengan selera. Siapkan minyak panas lalu tinggal digoreng aja
sampai si permukaannya itu kering dan menguning guys. Nah setelah itu kalian bisa tiriskan si cireng nasinya. Dan ini rasanya enak banget, garing di luar tapi pas sudah dimakan tuh super lembut banget. Nah ini untuk cocolannya aku pakai saus asam manis, aku tambahin pakai bawang daun dan cabai. Enak deh, selamat mencoba guys. Jangan lupa kalian storyin dan mention ke BFS ya. Kita akan bikin kue semprit susu teflon cuma 3 bahan dan pakai teflon. Siapkan 150 gram margarin, 110 gram susu kental manis, 250 gram tepung maizena diaduk merata, aku tambahin pakai perisa red velvet. Langsung dibentuk kue sempritnya. Bagian tengahnya bisa pakai kismis atau pakai choco chip. Nah, teflonnya di atasnya pakai kayak tatakan, tatakannya bisa diolesi mentega atau pakai baking paper. Langsung kita panggang dan ditutup ya, sekitar 30 menitan matang. Nah, selamat mencoba ya. Rasanya juga enak banget, kriuk-kriuk, krenyes-krenyes, dan manis. Terima kasih sayang, berjuta musim mengata, kau dan aku jadi kita, sampai menutup bagai. Terima kasih sayang. Katakan dengan lantang, biar semua gugusan bintang mendengar hatiku hanya mau kamu. Aku bisikan pada udara, merangkaikan dalam aksara, memisahkan aura kita berdua. Pastinya dalam perjalanan kita banyak salahku dan salahmu, dan itu Nostalgia dulu yuk jajanan sekolah. Masukin semua tepungnya, kemudian diayak. Tambahkan vanila bubuk biar wangi, baking powder, gula, margarin cair, telur, kemudian susu cair. Aduk-aduk-aduk, disaring, dan tambahkan pasta pandan. Tuang adonan ke teflon yang sudah benar-benar panas, kemudian digoyang-goyang seperti ini. Taburi seres dan keju, bila sudah kecoklatan dilipat seperti ini ya. Lanjutkan terus sampai adonannya habis. Leker pandannya sudah jadi, gampang kan? Ngelihat leker ini kira-kira jadi kangen sekolah nggak?
Jangan terlalu laju macoe, tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar teringat santai. Sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau. Itu gas, jangan terlalu kasar, nanti bisa terkupas mo. Alon-alon ikut irama saja. Acara ini kita punya semuanya. Jadi jangan terlalu hambur, itu gaya. Tahan-tahan, simpan-simpan untuk malam berikutnya. Man slow, kasih slow, biar low. Kita bikin lantai ini minyak bondo yo. Ini ayam dan bumbu cemplung yang akan dibuat tongseng ayam, kol, tomat, dan rawit utuh. Bumbu halusnya 7 bawang merah, 3 bawang putih, 3 kemiri, jahe, kunyit, dan ketumbar. Tumis bumbu halus, masukkan bumbu cemplungnya. Setelah bumbunya tanak, masukkan ayamnya. Sedikit garam. Setelah bumbu meresap dan ayamnya setengah empuk, masukkan 350 ml santan, sedikit kecap manis, masukkan kol, tomat dan rawit, cinta mana? Bener ya bang, janji bulan Syawal kita kawin ya. Tarik. Mengapa hujan gerimis Aceh pergi berlayar ke Tanjung Cina? Mengapa abang menangis Aceh kalau memang jodoh gak kemana? Oi oi, jalan-jalan ke Manado, jangan lupa 어제보다 더워. 딴 사람은 몰라도 네가 잠들 일 없어. 그 머릿속에 지금 누가 있어. 그게 나일 수 있는 그런 방법은 없어. 하루가 끝나갈 때쯤 우연히 내 얼굴이 떠오른다거나 별것도 아닌 이유로 갑자기 내가 궁금할 수 있지. 예를 들게 그럼 봐봐, 방에 모기가 있어. 근데 잡을 수 없어. 창문도 열 수 없다면 Do you think of me? 내가 너무 빨리
Masukkan margarin, gula halus, lalu aduk rata, kemudian kalian tambahin pewarna-warna merah secukupnya, lalu diadukin lagi. Lalu masukkan terigu, susu bubuk, dan baking powder serta vanili, lalu diadukin lagi sampai semuanya rata dan menjadi kali seperti ini. Setelah itu kalian tinggal gepengkan dengan menggunakan rolling pan dan bentuk bulat-bulat dengan menggunakan alat yang ada di rumah aja. Terus dicetak dengan menggunakan kue Oreo. Lalu di oven 150 derajat selama 20 menit, kemudian kalian tinggal bikin isi fillingnya. Ini aku pakai mentega putih. Nah, terus tinggal diisi aja di bagian tengahnya si Oreonya. Nanti kalian tinggal tekan agar si krimnya itu merata ke seluruh pinggiran si kuenya. Dan tarang, Oreo Supreme udah jadi. Rasanya enak banget loh. Terus cara bikinnya juga gampang banget. Buruan kalian cobain bikin di rumah juga ya. everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never try.
Endas. Hai guys, hari ini aku bikin bolu gulung stroberi. Yang penasaran sama resepnya? Yuk kita langsung cek aja. Pertama, kita masukkan 3 butir telur utuh, 3 kuning telur, 50 gram gula pasir. Kita mixer sampai putih mengembang dan juga kental. Kita ayak masuk terigu, susu bubuk dan juga maizena. Aduk perlahan. Tuangkan margarin cair. Aduk balik ya. Jangan overmix. Kita tuang ke loyang, dipanggang selama 20 menit. Lalu kita gulung selagi hangat. Lalu kita oles dengan selai stroberi. Gulung lagi, diamkan sebentar. Siap dihidangkan. Selamat mencoba. Putri salju, butter 12 sendok makan, gula halus 3,5 sendok makan, kuning telur, tepung terigu 16 sendok makan, tepung maizena 3,5 sendok makan, susu bubuk kapaja 1 sendok makan, garam 1/4 sendok teh. Aduk sampai rata. Karena aku nggak ada cetakannya, jadi aku bulet-buletin sendiri. Taruh loyang terus dipipihin. Masukin oven 20 menit. Habis keluar dari oven, langsung dimandiin ke gula halus. Nah, start time. Nah, di sini aku udah masukin 10 sendok margarin sama 4 sendok gula halus. Terus kalian mixer sampai wet, sampai putih. Kalau udah wet, kalian masukin 1 kuning telur. Terus aduk aja pakai spatula sampai kecampur rata. Nah, kalau udah kecampur rata, kalian masukin 10 sendok maizena sama 6 sendok susu bubuk, kalian saring. Aduk lagi sampai rata. Nah, kalau udah rata, kalian masukin 15 tepung terigu, tapi kalian masukinnya secara berkala, jangan langsung, sambil disaring ya. Aduk lagi sampai rata. Nah, ini udah jadi adonan nastarnya. Teksturnya kayak gini. Aku juga udah bikin selai nanasnya, udah aku bulet-buletin. Nah, kalau udah kayak gini, kalian langsung panggang 30 menit, oke? Nah, ini penampakannya kalau udah matang kayak gini. Jadi deh nastarnya, kalian bisa coba di rumah ya. Ini super endulita banget.
no tattoos or golden grill that makes me feel this way. Got me spinning like a ballerina, feeling gangster every time I see ya. You're the king and baby I'm the queen of disaster, disaster. Got me spinning like a ballerina. You're the bad boy that I always dreamed of. You're the king and baby I'm the queen of disaster, disaster. Got mascara thick, I get emotional. You know I was more than just a party girl. Is it hard to see what's going on? I'm so far gone. When I saw your face, it was. Kita akan bikin kue leker pakai teflon. Jadi siapkan 11 sendok makan tepung beras, 4 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan tepung terigu, 6 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 butir telur, 37 sendok makan susu cair, setengah sendok teh baking soda, dan setengah sendok teh vanila. Diaduk secara merata. Lalu disaring supaya gumpalannya tidak ada. Setelah itu ditutup dengan kain besi selama 30 menit. Setelah itu siapkan penggorengan, olesi dengan mentega tipis-tipis. Nah, karena pakai teflonnya besar, jadi pakai 2 sendok sayur untuk adonannya. Nah, diputar-putar seperti ini supaya merata. Setelah itu kasih topping sesuai selera kalian. Pakai api kecil ya. Nah, selamat mencoba ya di rumah. Ulek bawang putih, garam, dan perasa jamur sampai halus, lalu masukkan 150 ml air dan ulenan bawang putih, lalu masukkan 2 sendok makan tepung tapioka dan bawang daun, kalian aduk sampai rata. Siapkan 120 gram tepung tapioka, lalu kalian masukkan adonan aci yang tadi sudah dipanaskan, lalu aduk rata, kemudian kalian bentuk sesuai dengan selera. Nah, setelah itu siapkan minyak panas, kalian masukkan si cirengnya ke dalam minyak, lalu digoreng sampai si permukaannya mengeras. Setelah itu kalian tiriskan si cirengnya dan siap membuat bumbunya. Kalian siapkan cabai, air, dan 1 sendok makan asam jawa, lalu kalian masukkan garam dan 100 gram gula merah, lalu kalian ulen lagi sampai semuanya menyatu. Nah, setelah itu cireng bumbu rujak sudah siap untuk disajikan. Kalian tinggal makannya dicolek pakai si bumbu rujaknya. Rasanya enak banget dan pastinya bakalan bikin kalian ketagihan. Selamat mencoba guys.
Oke, ini aku mau buat dorayaki. Telur 2 butir, gula 1 sendok makan, vanila 1 sendok teh. Vanilanya kalau nggak punya nggak apa-apa, soalnya buat pengharum doang. Sekarang kalian kocok lepas sampai kayak gini. Sekalian tambahin tepung terigu 12 sendok makan. Kalau udah, kalian tambahin baking powder setengah sendok teh. Terakhir 4 sendok makan susu cair. Kalau udah, aduk rata sampai sekental ini. Terus kalian tutupin kain 15 menit. Oke, ini udah. Panasin teflon. Kalau aku 1 cintung aja. Nggak belut pas juga nggak apa-apa, yang penting jadi. Jangan lupa dibalik. Kalau udah kayak gini, tinggal tambahin selai aja. Aku pakai Nutella. Selesai deh, super easy kan? Resep martabak manis coklat untuk diet ini tanpa tepung dan tanpa margarin sama sekali. Ini detail bahan-bahannya lebih jelas. Pertama, aku haluskan pisang menggunakan garpu ditambah dengan telur, baking powder, soda kue, gula tropicana, cocoa powder, susu, dan sedikit garam, kemudian diaduk hingga rata. Di sini aku menggunakan teflon anti lengket, jadi tidak menggunakan margarin sama sekali. Kemudian panggang adonan dengan api kecil. Lalu tutup dan biarkan selama kurang lebih 25 menit hingga adonan matang. Terakhir, aku tambahkan parutan keju mozzarella dan dilipat seperti ini. Selesai, martabak manis coklat siap disajikan. Total kalori seluruh martabak manis ini hanya 325 kalori saja. Tentunya martabak manis ini memiliki kalori yang sangat jauh dibandingkan martabak manis pada umumnya yang memiliki 300 hingga 500 kalori per potong. Selamat mencoba!
Yuk masak nasi Hainam sama mamak. Ini mudah banget loh, ini bahan-bahannya ada ayam kampung filet, ada bawang putih sama jahe, kaldu ayam, ada beras, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen. Masukin olive oil dulu, aku lupa ngomong tadi, olive oil sama minyak wijen, ditumis buat bawang putih sama jahenya, tumis sampai kecoklatan. Habis itu masukin ayam kampungnya deh. Kita suka pakai ayam kampung soalnya lebih manis dan gurih rasanya dibanding ayam negeri. Lalu masukin juga ini saus tiram, aku pakai merek Likumki. Lumayan banyak ya, ini kecap asinnya juga cap angsa lumayan banyak. Soalnya kita mau bikin semua nasinya tuh terasa. Ini daging sama semua bumbunya kita tuang ke beras yang udah dicuci ya. Terus kita tambahin kaldu ayam yang belum ada rasa. Bisa juga pakai air putih biasa juga bisa kok. Ini aku masukin kaldunya tuh setinggi kayak kita masak beras biasa loh airnya. Tambahin lagi minyak wijen dan kecap asin. Rada banyak, terus cobain. Kalau udah cukup, oke. Banyak deh kecap asinnya. Udah deh, langsung kita masak sampai nasinya matang. Ini hasilnya, wow. Ini beneran enak banget, beneran aku nggak bohong. Ini rada coklat-coklat gitu ya, sedep banget. Tuh lihat, udah ada ayamnya. Makannya pakai ayam timah. Nanti aku kasih resepnya ya, ayam timahnya. Hari ini aku mau bikin pizza teflon. Masukkan tepung terigu, ragi, dan gula pasir lalu diaduk rata. Masukkan telur, diaduk lagi, lalu masukkan air, diuleni sampai kalis. Masukkan mentega dan garam lalu diuleni lagi sampai benar-benar kalis. Bagi dua adonan dan pipihkan menggunakan rolling pin atau botol. Siapkan teflon yang diolesi margarin, masukkan adonan lalu diratakan. Tusuk-tusuk menggunakan garpu lalu olesi spaghetti sauce. Untuk toppingnya bebas, aku pakai bawang bombay dan keju mozzarella. Dimasak pakai api kecil selama 8-10 menit dan jadi deh. Rasanya yummy banget, selamat mencoba.
Sekarang panggil orang-orang yang bilang bikin brownies itu susah. Sini hadap Mimin. Ini cuman pakai Oreo vanilla ditumbuk aja ya kan, gak usah ribet, gak usah banyak cincong. Tambahin susu cair yang full cream, terus kita aduk-aduk. Udah, bener-bener udah aduk aja sampai dia merata gitu kan. Kalau udah, kita pindahin kemana? Kita pindahin ke plating yang lebih rapi, lalu kita kukus. Nah, kukusnya selama 20 menit aja, nggak pakai lama, nggak kayak nonton Harry Potter. Terus udah jadi. Siapa sekarang yang bilang susah? Siapa? Jawab.
Hai guys, hari ini aku mau bikin makanan. Coba kalian kasih tahu aku ini makanan dari daerah mana. Aku pakai bawang putih sama cabai rawit, aku ulek. Kalian mau yang halus juga kalian bisa blender. Kacang, gula merah, air, kecap, terus udah deh. Sini aku pakai tahu kotak-kotak gitu, tahu putih biasa digoreng dengan api besar, jangan sampai garing dan matang banget. Terus kocok 3 telur, aku kasih lada sama penyedap atau garam. Nih tahunya sampai kayak gitu. Ini aku tambahin telur ketiganya karena tadi sebelumnya aku pakai 2 doang, ternyata kurang. Aku maunya yang banyak banget telurnya. Goreng juga di minyak yang udah panas, terus dibalik apinya sedang. Terus ini kol yang udah aku seduh sama toge, karena aku nggak suka yang mentah. Ditaruh di atasnya bumbunya juga. Ini bumbunya tuh aku bikin yang kental gitu dan pedes. Lalu aku kasih kecap lagi sama jeruk. Seharusnya ini harus pakai seledri, cuman aku nggak ada, udah habis, jadi pakai bawang goreng aja. Dan ini enak banget, makanan kesukaan mamaku. Kita biasa makannya di restoran, namanya tahu telur. Hari ini gue membuat ayam ricis dengan saus ala ricis yang warnanya merah. Wow, berperkuih. Ini resep yang kalian tunggu-tunggu, sawu isi daging ayam bukan isi kamu, gue udah move on wey. Let's go. Langsung disunat masal aja semua sawu yang kalian punya. Kemudian disiram air hangat pedih-pedih nggak tuh. Isiannya cincang halus daging ayam. Karena gue kaum rebahan, gue males motong, akhirnya gue parut aja wortelnya. Jangan lupa bawang putihnya juga. Bisa lihat sendiri kan hasilnya cakep banget daripada lo ngiris-ngiris atau motong-motong. Jadi parutan tadi itu gue dikirimin sama Joseph official ID. Ini bagus, keren banget, kalian harus punya karena sangat membantu gue dalam memasak di keadaan kemageran gue. Oke, langsung aja semua campurin bahan-bahan untuk buat isiannya. Lipat sawi bersama dengan isiannya, please jangan salfok sama tangan gue lagi. Kemudian kukus. Udah berulah lagi nih kukusan gue pakai jatuh-jatuh segala. Gue jadi inget custard karamel gue yang tumpah, itu parah banget. Anjay, jadi bukan itu akun sebelah cuy.
Sekarang kita buat sausnya, yaitu bawang putih, saus tiram, lada, garam, air seikhlasnya, dan terakhir masukkan larutan maizena, masak sampai belbek-belbek. Dan kalian wajib recook. Your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say, love you every minute that we second. Love you everywhere in any moment. Always and forever, I know I can't quit you, cause baby you're the one. I don't know how, I love you till the last of snow disappears. Love you till the rainy nungguin ya. Hari ini Mawari mau bikin garlic cheese bread. Bahannya roti burger kita bagi 6 ya. Lalu kita sisihkan, kita bikin isiannya ya. Susu cair, maizena, keju. Lalu kita aduk, kita masak sampai mengental. Sisihkan olesannya margarin, SKM, telur, madu, bawang putih tumis, oregano. Lalu kita aduk. Kalau kita oles, kita isi dengan cheese. Lalu kita panggang dan jadi deh. Ini mantap loh. Ini aku bikin salad buah enak rasa rujak, bisa langsung jualan. Bahannya pir, apel, semangka, anggur, terus tuh nutrijel melon, nutrijel mangga, terus mayones kita campur dengan susu kental manis. Terus di tempat lain susu kita campur dengan nutrisari rasa rujak. Terus kita campur semua, lalu buah-buah tadi kita masukin sama nutrijel juga kita masukin, terus kita kuahin, kasih keju, dan jadi deh. Ini beneran mantap. Hari ini aku mau masak pangsit goreng lek gino yang lagi viral, bisa langsung ikut jualan. Ada daun bawang, bawang putih, telur, sawi, toge, terus masukkan pangsitnya, terus kasih kecap manis, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, terus aduk rata. Wah, ini enak loh guys. Hari ini aku mau masak tteokbokki instan, bisa langsung dikasih ke tetangga. Jangan ya. Jadi ini makanan Korea. Jadi buat kalian pecinta drama Korea, kalian sudah bisa merasakan tteokbokki karena sudah dijual instan. Ini enak loh, beneran enak dan mantap. Halo teman-teman, hari ini aku bikin egg roll hokben. Oh, udah pada tahu kok gimana enaknya. Kita bikin isinya ya. Ada daging ayam, ada bawang putih, putih telur, maizena, saus tiram.
minyak wijen, ada lada, garam, kaldu bubuk, lalu kita haluskan isinya. Kita bikin kulitnya ya, kuning telur, tepung, maizena, mentega cair, garam, gula, air, lalu kita aduk, lalu kita masak guys, lalu kita putar, lalu kita taruh isian dalamnya, lalu kita simpan dalam kulkas selama 3 jam, lalu kita potong, kita goreng. Oh enak ini guys, kalian harus coba ya. Halo teman-teman, hari ini aku mau masak resep nasi gila. Nasibnya dari Nagita Slavina. Bahan-bahannya ini sama ini. Pertama kita tumis bawangnya, lalu kita masukkan itu sosis sama bakso, terus kita kasih telur, terus kol, lalu kita masukin kecap manis, kecap asin, terus tuh ada saus tiram, terus sama kecap ikan, terus kita aduk, terus masukin sawinya, lalu daun bawang sama cabai, terakhir lada, terus kita aduk-aduk, jadi deh. Halo teman-teman, hari ini aku bikin nasi goreng ala Korea. Gampang banget loh. Nasi kita kasih telur, terus daun bawang kita tumis, lalu kita masukkan nasi tadi, lalu kita kasih saus tiram, garam, lalu kita aduk-aduk, jadi deh. Halo guys, hari ini aku bikin roti bakar ala kafe yang enak banget. Cara bikinnya simple. Pertama, tepung whipping cream kita masukkan, terus air es, terus kita mix sampai menjadi creamy, lalu simpan dalam kulkas. Terus tempat lain telur, terus susu, aduk rata, beri gula, garam, lalu aduk rata lagi. Teflon kita kasih mentega, lalu roti kita celupkan ke adonan yang sudah kita buat, kita panggang sampai warnanya keemasan. Nah kayak gini guys. Terus kita dinginkan dulu, lalu kita kasih whipping cream yang udah kita buat di atasnya, kita kasih hiasan deh, dan siap dimakan. Enak ini guys. Selamat mencoba ya guys. Halo teman-teman, aku hari ini bikin telur Kentucky geprek pakai telur goreng mata sapi. Celupin ke adonan basah, ke adonan kering, lalu kita goreng. Lalu kita bikin sambal gepreknya, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, garam, gula, bubuk penyedap. Kita blend, lalu kita tumis sebentar biar nggak langu, lalu taruh di atas telurnya, lalu kita geprek guys. Oh ini enak banget loh guys. Halo teman-teman, hari ini aku bikin pie susu pakai teflon. Bahannya tepung, margarin, garam, gula halus, kita aduk, lalu kita olesi teflon dengan margarin, kita rapikan, kita bikin motif, lalu tusuk-tusuk, kita bikin isinya air, telur, SKM, maizena, vanila, kita aduk rata, lalu kita isi di atasnya, lalu kita masak, alasi dengan alas dandang, dan sekarang sudah jadi. I guess I'm just a play date to you. Mau bikin apa lagi, mau bagaimana lagi, beta pembelis mahal dekat setengah mati. Kakak sujada beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pembelis mahal, kakak main salah, kakak main salah. Bapak mama suruh kakak untuk mundur salah. Nona cari yang lain semoga While you're out there drinking, I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. La 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 la, la 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 la, lonely.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mau bikin apa leh, mau bagaimana leh, beta pembelis mahal kakak setengah mati. Kakak sujaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pembelis mahal, kakak main salah, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur sana. You deserve to be my wife. Mau bikin apa leh, mau bagaimana leh, beta pembelis mahal kakak setengah mati. Kakak sujaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pembelis mahal, kakak main salah, kakak main. Jangan terlalu laju maco pacoe, tahan-tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar ringan santai, sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Kasih slow. Look me in the eye, tell me what you see. Perfect paradise, staring at the sea. I wish I could escape. Di mapa akal hendak mencari bini nang manis tapi nang gak naburi. Siti Ropea kurangnya bunga, kurangnya seksi. Tiba Sagantang dua gantang, bunga dan tumbang. Kalau perawan dan bujang, cinta dan sayang. Pulang haji akan datang, panggil Pak Penghulu datang. And we gonna let it. Stop.
dosa gara-gara masalah sepele. Kok langsung ucap minta putus sepele. Setiap hari kau tuh dosa. Sayang saya juga